Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, kesempatan dan kesehatan, sehingga pada subuh Jumat kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyambut seruan Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan insyaallah dengan ta'lim rutin setiap Jumat subuh. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada subuh kali ini kami akan melanjutkan kembali pembahasan tentang zakat. Ya, tentang zakat. Kami sudah menyebutkan beberapa hal-hal ya atau muqaddimah tentang zakat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Zakat itu termasuk bagian daripada ibadah. Jadi zakat itu termasuk salah satu bagian dari ibadah. Dan dia disebut dengan ibadah harta. Ibadah harta. Sebagaimana sholat, ya puasa itu namanya ibadah badan. Adapun zakat itu ibadah harta. Artinya dengan kita berzakat, ya itu menunjukkan bahwasanya kita telah beribadah kepada Allah. Iya, kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah sekalian? Karena ibadah itu sebenarnya apa artinya ibadah? Ibadah itu artinya ketundukan. Ya. Oleh karena itu, kalau dalam bahasa Arab, abdun itu artinya hamba. Ya. Abdun itu artinya hamba. Apa itu hamba? Hamba sebenarnya itu budak. Iya. Budak. Artinya kita di hadapan Allah ini seperti budak. Ya, apa artinya budak bagi majikannya? Ya. Budak bagi majikannya adalah mentaati apa yang disuruh oleh majikan, itulah budak. Ya, mentaati apa yang diperintahkan oleh majikannya. Begitupun juga kita. Ya. Kita ini hambanya Allah. Kita hambanya Allah. Dan kita harus siap, konsekuensi kita adalah sebagai hamba adalah siap mentaati apa yang Allah perintahkan. Sami'na wa ata'na.
Kita dengar dan kita taati. Beda dengan umat Yahudi. Umat Yahudi itu sami'na wa asaina. Ya, kami dengar tapi kami selisihi. Kami dengar perintah Allah tapi kami selisihi. Itulah tabiat umat Yahudi. Tapi tabiat umat Islam tidak, mendengarkan perintah Allah dan melaksanakannya, mentaatinya. Itulah sikap kita. Itulah makna hamba. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, namun tidak mau diperintah oleh Allah, tidak mau ikuti aturan Allah, berhenti kita menjadi hamba. Tidak ada artinya kita mengaku sebagai hamba. Jadi hamba itu sebagaimana tadi budak terhadap majikannya, siap untuk diatur oleh majikan. Kalau ada budak yang mengatur majikan, itu namanya kurang ajar. Tidak ada budak yang mengatur majikannya. Tidak ada budak yang memerintahkan majikannya. Yang ada majikannya yang memerintah budak, yang mengatur budak. Begitu juga kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita siap diatur oleh Allah. Termasuk juga dalam masalah zakat. Jadi harta-harta yang kita miliki itu siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa? Ibadah zakat. Jangan kita yang kenapa ada lagi zakat yang harus dikeluarkan? Kenapa lagi harus kita berzakat? Kenapa lagi harus bersedekah? Kenapa? Jamaah sekalian, berarti kita, kalau kita ada statement begitu, berarti kita tidak siap menjadi hamba. Kalau gitu menjadi apa? Menjadi Tuhan. Tidak mungkin kita menjadi Tuhan. Iya. Kan di dunia ini kalau bukan hamba, Tuhan saja. Ya, Tuhan dan hamba, tidak ada yang lain. Semua makhluk-makhluk adalah hamba-hamba Allah. Ciptaan-ciptaan Allah siap diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itulah kenapa jamaah sekalian zakat itu merupakan bagian daripada ibadah, karena tatkala kita mengeluarkan zakat dari harta kita, berarti apa? Secara tidak langsung kita mengakui penghambaan kita, kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh misalnya, sholat. Apakah ada orang sholat Bapak Ibu yang tidak mau ruku? Tidak ada. Apakah ada orang sholat tidak mau sujud? Tidak ada. Semua namanya sholat, ada ruku, ada sujud. Coba kita perhatikan ketika sujud. Tempat kita ini, muka ini yang paling berharga Pak, kepala. Kita rela untuk sujud di atas tanah, lantai. Itu menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah. Kehinaan kita di hadapan Allah. Itulah betul ibadah, ibadah ketundukan, penghinaan kita. Tidak mengapa kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Yang tidak boleh kalau kita sujud kepada manusia. Itu yang tidak boleh. Oleh karena itu jamaah sekalian, nanti di hari akhirat, nanti di hari akhirat jamaah sekalian, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan manusia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang kafir Pak, yang tadinya di dunia malas sujud kepada Allah, kufur kepada Allah, membangkang kepada Allah, sujud juga. Tapi apa yang terjadi? Setiap mau sujud Pak, kembali lagi begini badannya. Setiap mau sujud kembali lagi badannya Pak, seperti ada per. Artinya apa Pak? Ingin sekali sujud pada saat itu jamaah sekalian. Dia baru mengetahui begitu berharganya sujud ketika itu. Karena apa? Di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia, orang umat beriman sujud Pak. Orang kafir pun yang tadinya membangkang kepada Allah tidak mau sujud, ikut juga sujud. Tapi apa? Sudah terlambat. Karena apa? Karena di dunia tidak pernah sujud. Ketika mau sujud, kembali seperti per badannya Pak. Artinya apa? Siap-siap dia menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kita kaitkan dengan masalah zakat. Zakat ini ibadah, namanya ibadah harta. Artinya kita menghinakan diri kita dengan mengeluarkan harta kita. Dan tidak mengapa kita hina di hadapan Allah. Memang kita hina Pak.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, ibadahku adalah milik Allah, untuk Allah. Diri kita adalah milik Allah. Wajarlah kalau kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih mukadimah sedikit jamaah sekalian tentang apa relevansinya, hubungannya antara ibadah dengan harta kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi ibadah harta ini jamaah sekalian tidak ada hubungannya dengan ini si fulan masih kecil. Ya, meskipun dia masih kecil, kalau hartanya sudah mencukupi nisab itu harus dikeluarkan, Pak. Harus dikeluarkan. Meskipun orangnya sakit-sakitan, selama ada hartanya itu harus dikeluarkan karena dia tidak ada kaitannya dengan umur seseorang. Ya, beda dengan ibadah sholat. Kalau masih kecil tidak ada kewajiban kan. Nanti sudah dewasa baru berkewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat atau ibadah yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, harta itu banyak macam-macamnya yang kita bisa untuk beribadah dengan harta kita. Di antaranya adalah kita menginfakkan harta kita di jalan Allah atau dalam berjuang menegakkan agama Allah, itu juga dinamakan ibadah. Jadi harta yang kita infakkan untuk menegakkan kalimat Allah, untuk jamaah sekalian, untuk berjihad fisabilillah, itu adalah ibadah. Ya, kita infakkan harta kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya, jangan dikira Pak Ustaz, itu kan ibadah haji butuh dana, umrah butuh dana. Tapi yakinlah jamaah sekalian, ibadah haji dan umrah itu bukan jalan-jalan. Ada orang Bapak Ibu sampai ke Amerika, ke Eropa, sampai berapa ratus juta uangnya habis. Tapi ketika umrah haji berpikir, nauzubillah. Padahal hadirin, ibadah haji dan umrah itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti kita mendapatkan pahala. Oleh karena itu janganlah kita khawatir mengeluarkan harta kita untuk ibadah haji dan umrah. Meskipun dengan biaya yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara bentuk ibadah dalam harta kita adalah kita menepati nazar-nazar kita. Kalau kita bernazar, misalnya, jika saya sembuh, saya akan berinfak ke Masjid Ar-Rahman misalnya, 1 juta. Itu harus ditunaikan. Ya Allah, kalau anak saya sembuh, ya Allah. Ya Allah, kalau anak saya diterima di ASN, ya Allah. Ya Allah, kalau anak saya diterima di perguruan tinggi favorit, ya Allah, saya akan bersedekah ke fakir miskin misalnya 2 juta. Itu harus ditunaikan wajib, Pak. Harus ditunaikan wajib. Dan itu ibadah. Namanya bernazar, menunaikan nazar. Menunaikan nazar. Jamaah sekalian, bahkan kita berinfak, memberikan nafkah kepada anak istri kita, itulah ibadah. Jangan kita terlalu kikir memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Kata Nabi disebutkan dalam hadisnya, sekalipun kamu memberikan nafkah kepada istrimu meskipun sesuap saja, itu juga dikatakan ibadah. Sesuap saja kita berikan nasi kepada istri kita dikatakan ibadah, apalagi kalau sudah kita kasih lebih daripada itu. Jadi subhanallah jemaah sekalian, jadi harta ini banyak sekali tempat kita untuk beribadah. Kita bisa ke sini, ke situ jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kita memberikan jemaah sekalian sedekah kepada kerabat-kerabat kita, apatah lagi kepada orang tua kita yang tidak mampu. Kepada orang tua yang kita tidak mampu, maka kita berkewajiban memberikan bantuan atau nafkah kepada mereka.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga masih sambungan dari mukaddimah pekan yang lalu. Baiklah, sekarang kita masuki pada hukum zakat dan syarat-syarat zakat. Apa hukum zakat ya dan syarat-syaratnya? Jadi zakat jamaah sekarang itu wajib untuk dikeluarkan. Bagi siapa? Atas siapa? Yaitu kepada setiap muslim, baik dia orang dewasa ataupun anak kecil. Ya, setiap muslim, Pak. Baik dia orang dewasa ataupun anak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua ya adalah dia harus merdeka, bukan budak. Ya, bukan budak, harus merdeka ya. Ya, seperti kita sekarang ini merdeka kan? Ya. Itu kalau yang budak itu kalau ditawan ya, ditawan oleh orang-orang kafir, kemudian diperbudak, itu namanya budak. Ya, kalau kita tidak. Sekarang ini di zaman sekarang ini tidak ada perbudakan. Jadi syarat yang kedua ya harus merdeka. Adapun budak maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena budak itu tidak ada hartanya. Hartanya itu milik majikannya. Ini budak Pak ya, bukan pembantu. Maaf. Jangan sampai pembantu kita jadikan budak Pak, itu bahaya. Ya, itu sudah melakukan penyimpangan. Jadi ada pembantu rumah tangga, pembantu misalnya di kantor, itu bukan budak. Hanya asisten, pembantu. Budak itu tidak memiliki harta, tidak digaji, tidak ada hartanya. Cuma sekedar makan saja, dapat makan dan tidak ada gajinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ya syarat yang ketiga, syarat wajib dikeluarkannya zakat adalah memiliki nisab. Ya, memiliki nisab artinya kadar tertentu dari harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak semua harta yang kita miliki itu dikeluarkan zakatnya, harus ada kadar tertentu. Sudah sampai kadar tertentu maka dikeluarkan nisabnya, dikeluarkan zakatnya. Insyaallah akan kita sebutkan nanti nisabnya. Ya, berapa kalau harta kita, berapa nisabnya? Kalau kita seorang pengembala atau pemilik hewan yang kita gembalakan, berapa nisabnya? Kalau kita seorang petani pekebun, berapa nisabnya? Ini jamaah sekalian. Kalau kita memiliki emas dan perak, berapa nisabnya? Insya Allah kita akan bahas jamaah sekalian. Mudahan kalau cukup waktu kita bahas, kalau tidak di lain kesempatan atau pekan-pekan berikutnya. Itu yang ketiga. Jadi kalau tidak sampai nisabnya, meskipun dia punya emas dan perak, punya simpanan uang di bank atau di mana saja, ya, dia punya hewan peliharaan, kambing atau sapi misalnya yang digembalakan, tapi belum sampai nisabnya, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi ada aturan mainnya, Pak. Yang keempat, harus melewati 1 tahun atau haul. Arti nisab yang dia miliki itu sudah tersimpan selama 1 tahun. Kalau sudah tersimpan selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau masih belum sampai setahun, misalnya masih 8 bulan, 10 bulan, 7 bulan, maka tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakat. Itulah yang dinamakan dengan cukupnya haul. Haulnya sudah cukup. Itu haul artinya sudah cukup setahun. Luar biasa ini Islam, Pak ya. Islam itu ada zakat yang kita keluarkan berupa harta. Ya, tentu siapa di antara kita yang tidak suka dengan harta? Hanya orang gila saja, Pak, yang tidak suka harta. Semua orang, Pak, apakah orang desa, orang kota, laki-laki, perempuan, pasti suka harta, Pak. Karena begitulah tabiat manusia. Ya, tapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan adanya zakat ini untuk apa? Untuk menguji kita, siapa di antara kita orang yang
dermawan dan siapa orang yang kikir. Jadi ujian sebenarnya. Ujian sebenarnya. Jadi harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu diuji kita. Siapa yang mau berzakat berarti dia dermawan. Siapa yang tidak mau berzakat berarti dia kikir. Karena memang pada asalnya manusia itu jamaah sekalian sangat susah untuk dia keluarkan hartanya. Sangat susah, Pak. Iya, dia lebih suka menghambur-hamburkan waktunya habis percuma kalau menghamburkan hartanya. Sudah harta berpikir dia, Pak. Sudah saya capek-capek saya cari, masa harus saya keluarkan juga. Oleh karena itulah dalam Islam zakat itu hanya setahun sekali. Setahun sekali, Pak. Hanya setahun sekali. Itu pun juga tidak banyak, cuma 2,5%, Pak. Bukan 24%, bukan 25%, bukan 20%, cuma 2,5%, Pak. Cuma 2,5% saja, jamaah sekalian. Iya. Cuma 2,5%. Sangat sedikit sekali, Pak. Padahal kalau kita belanja ini, itu, berapa persen yang kita habiskan, Pak? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan sifat kekikiran dalam diri kita dengan apa? Dengan adanya syariat zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya, Pak. Itu pun cuma sekali. Kecuali kalau zakatnya setiap bulan. Wah, berat. Berat. Bah, berat ini Ustaz. Masa zakatnya setiap bulan? Masa zakatnya setiap hari? Berat. Jamaah sekalian. Islam itu jamaah sekalian agama yang mudah. Nabi bersabda, "Inna dina yusrun." Agama Islam itu mudah. Cuma kita sendiri yang menganggap Islam itu susah. Ustaz, Islam itu susah, berat, banyak aturannya, banyak haram-haramnya. Siapa yang bilang? Justru Islam itu paling banyak halal-halalnya. Yang haram itu sedikit. Cuma kita saja jamaah sekalian yang menganggap Islam itu berat. Islam itu terlalu banyak aturannya. Bapak Ibu, ini hidup kalau tidak ada aturan, kacau, Pak. Tidak usah jauh-jauh. Itu terapi lain, lampu merah, Pak. Coba bayangkan, di Makassar, kalau lampu merah mati, Pak, mobil tidak ada yang mau mengalah. Semuanya mau melambung. Akhirnya apa? Macet di mana-mana, Pak. Di simpang 4 tuh. Karena apa? Dalam lampu merah. Itu baru lampu merah tidak ada, Pak. Kacau, Pak, jalanan. Karena semua yang mau berhak lebih dahulu dia melintasi jalan itu, Pak. Kacau. Artinya apa? Tidak ada lampu merah saja kacau, Pak. Apalagi kalau tidak ada aturan-aturan. Hidup ini harus ada aturan. Sama juga dalam Islam ini harus ada aturan. Jamaah sekalian supaya apa? Supaya tidak kacau, Pak. Coba bayangkan Bapak Ibu. Seandainya tidak ada perintah zakat. Sedangkan ada orang-orang miskin, pasti dia, aduh, masa itu dia enak-enak makan, dia punya mobil, dia punya rumah bertingkat, saya bodoh. Maka akhirnya apa? Terjadilah pencurian, terjadilah begal, terjadilah kecemburuan sosial, Pak. Akhirnya apa? Orang miskin dia serang orang-orang kaya. Orang-orang kaya, kami masuki ke rumahmu tengah malam karena kau tidak berbagi kepada kami. Kalian enak makan-makan yang kami terkadang makan, terkadang tidak. Oleh karena itu adanya syariat zakat agar kita sama rata merasakan juga. Sebagaimana mereka merasakan, kita pun juga merasakan demikian. Sebagaimana kita merasakan, mereka juga merasakan seperti mereka. Makanya ada luar biasa Islam ini, Pak. Islam ini jamaah sekalian bukan individualis, bukan egois, mementingkan lu, gue, kata orang Jakarta. Islam itu, Pak, agama yang berbagi, Pak. Itulah melalui zakat, hablum minan nas kita itu, Pak. Jadi syariat zakat ini, Pak, tidak bisa dihilangkan, Pak. Iya, oleh karena itulah jamaah sekalian, agar tidak terjadi ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Jangan sampai orang kaya terlalu kaya, orang miskin terlalu miskin. Apa yang terjadi? Kerusakan sosial, Pak, di tengah masyarakat. Akhirnya apa? Terjadilah pembegalan, terjadilah kerusuhan, terjadilah perampokan, pencurian. Karena apa? Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena orang kaya tidak pernah memperhatikan keadaan orang miskin. Oleh karena itulah jamaah sekalian, dengan adanya zakat inilah Allah memberikan solusi, Pak. Luar biasa Islam ini, Pak.
Jamaah sekalian, luar biasa Islam Pak. Bukan agama yang monopoli, bukan agama yang kapitalis, bukan agama yang mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan juga hak-hak saudara kita. Hadirin, tetapi jamaah sekalian, Islam juga tetap menghargai orang yang memiliki harta. Coba bayangkan Pak, Islam tidak meminta 25%, cuma 2,5% Pak. Islam tidak meminta kita 100% untuk dikeluarkan harta kita berzakat, cuma 2,5%. Berarti apa? Islam juga menghargai usaha kita. Siapa yang berusaha keras, dia mendapatkannya. There is will, there is way. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Manjadda wajada. Jadi Islam itu Pak juga tidak harus sama rata Pak. Yang sama rata itu juga tidak boleh. Artinya apa? Orang yang malas akan diberikan harta sama dengan orang yang bersungguh-sungguh. Itu tidak bisa. Siapa yang sungguh-sungguh dia mendapatkan harta. Siapa yang malas tetap tidak mendapatkan apa-apa. Jamaah sekalian. Jadi Islam ini jamaah sekalian, dia bersifat pertengahan Pak dalam menyikapi semua keadaan. Dia bersifat adil Pak. Proporsional, itu Islam Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jamaah sekalian ya. Syarat yang keempat, wajibnya dikeluarkan zakat kita jika sudah ya genap 1 tahun. Jadi Bapak Ibu, jadi harta-harta kita yang kita simpan ya, yang kita simpan di berangkas-berangkas, emas dan perak kita yang kita simpan di mana-mana Pak, tolong dihitung Pak. Apakah sudah cukup setahun atau belum? Apakah cukup nisabnya atau belum? Itu Pak. Yang berikutnya, syarat yang kelima, ya harta yang kita miliki itu sudah betul-betul harta sepenuhnya milik kita. Harta sepenuhnya. Ya, saya katakan sepenuhnya milik kita. Karena ada juga harta yang bukan sepenuhnya milik kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya maharnya perempuan. Ya. Kan kalau kita menikah Pak, wajib memberikan mahar kan? Wajib memberikan mahar. Ya. Itu mahar Pak. Jangan, terkadang kita uang panail lebih tinggi daripada mahar, terkadang. Ya, kenapa enggak mahar juga lebih mahal juga Pak? Kan uang panail ini kan uang pesta ya. Uang pesta atau uang untuk acara-acara ya. Iya. Adapun mahar Pak, itu haknya istri kita. Iya. Seandainya kita bisa berikan maharnya rumah, iya, atau 1 kilogram emas, kenapa tidak Pak? Jangan sekalian. Ya, tapi ada juga orang maharnya seperangkat sholat. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja seperangkat sholat. Tapi jamaah sekalian, kalau kita orang kaya, kenapa tidak? Maaf, kalau kita orang kaya. Kalau kita orang kaya, kenapa saya tidak berikan mahar yang tinggi-tinggi? Kenapa cuma seperangkat alat sholat? Padahal saya orang kaya. Seandainya kita orang kaya Pak, kasihkan calon istri kita dengan mahar, saya nikahkan Anda, wahai fulan, dengan anak saya, dengan mahar apa kira-kira Pak? 1 apartemen tunai karena Allah. Kenapa Pak? Kenapa kita merasa, jamaah sekalian, merasa untuk tidak mau memberikan? Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi itu mahar Pak, haknya perempuan, istri kita. Jamaah sekalian. Kecuali kalau dia mau berbagi sama bapaknya, boleh saja. Tapi itu haknya anak kita Pak. Seandainya kita sebagai wali, maka mahar itu haknya anak kita. Tapi kalau dia mau berbagi kepada orang tuanya, boleh saja. Tapi itu hukum asalnya hak anak kita. Baik jamaah sekalian. Jadi mahar itu, ya, anggaplah misalnya mahar anak kita ke depan misalnya ya berapa ya mahar kita di sini biasanya? Mahar kita berapa biasanya Pak? Mahar kita Pak? Biasanya. Ya, kalau uang penaik berapa biasanya uang penaik? 50 juta ya.
Iya. Iya. Uang panai biasanya 50 juta ya untuk uang pesta ya. Itu minimal misalnya, atau 25 juta misalnya. Nah, sekarang berapa maharnya? Ya, anggaplah jamaah sekalian kita kasihkan mahar misalnya ya 100 gram emas. Ya, berapa Pak? 100 juta kan? Karena 1 gram emas sekarang tidak salah 1 juta. 1 gram emas Pak harganya 1 juta. Berarti kalau 100 gram berarti 100 juta. Kalau 100 juta sudah cukup nisabnya. Kan nisabnya emas itu Pak 85 gram. Berarti 85 juta. Berarti kalau anak kita misalnya yang kita nikahkan mendapatkan dari suaminya 100 gram emas, belum lagi kalau ditambah dengan yang lainnya, ya jamaah sekalian. Ya. Maka itu sudah cukup nisabnya karena sudah mencapai nisabnya yaitu 100 juta, minimal kan 85 juta. Tapi ini jamaah sekalian, mahar itu jamaah sekalian, mahar wanita itu jamaah sekalian itu belum milik sepenuhnya. Ustadz, kenapa ini kan sudah mahar, sudah akad, sudah sah? Belum tentu Pak. Kenapa? Karena bisa saja terjadi perceraian sebelum hubungan intim. Ini ini masalah pernikahan. Soalnya kita akan bahas nanti tentang masalah pernikahan. Ketika wanita tersebut sudah menerima mahar, sudah sah akadnya, namun belum disetujui, belum dicampuri oleh suaminya, dan ketika itu anggaplah misalnya pagi akad nikah, ya jamaah sekalian, akad nikah dengan mahar 100 gram emas, berarti 100 juta, Masya Allah. Tapi ingat, jangan dulu bahagia, itu belum tentu milik anak perempuan kita, belum tentu. Jamaah sekalian, pas malamnya Pak, apa yang terjadi? Ya, paginya acara sampai sore, pas malamnya tiba-tiba itu perempuan minta diceraikan. Namanya perempuan yang menggugat cerai. Dalam hukum pernikahan, perempuan yang menggugat cerai dia artinya meminta khulu, namanya dalam istilah fikih namanya khulu. Khulu itu kalau perempuan yang minta cerai. Kalau laki-laki yang menceraikan istrinya namanya talak. Jadi beda antara khulu dan talak. Jadi masing-masing Pak punya hak. Sebagaimana laki-laki bisa menceraikan istrinya kapan saja, istri juga bisa menggugat suaminya untuk diceraikan, namanya khulu. Tapi konsekuensi khulu apa? Wah, berat Pak. Konsekuensi khulu jamaah sekalian, dia harus menyerahkan semua maharnya, mengembalikan semua maharnya kepada suaminya. Karena apa? Karena dia sendiri yang mau minta diceraikan. Ya, maka harus dikembalikan itu mahar Pak. Uang panai tidak. Jadi beda Pak. Maka saya bilang kenapa? Karena terkadang uang mahar seperangkat alat sholat berapa sih ya? Harga seperangkat alat sholat paling-paling cuma 100.000. Kenapa saya katakan tadi dengan mahar 100 gram emas? Maaf, ini bagi orang yang mampu ya, kecuali orang tidak mampu wajarlah. Iya, jamaah sekalian. Jadi konsekuensi, makanya perempuan berpikir bahwa kalau saya minta cerai ke suamiku ini saya harus kembalikan ini 100 gram. Tapi kalau cuma seperangkat alat sholat Pak, gampang sekali. Ambil bagi ini seperangkat alat sholat, ceraikan saya. Tapi kalau 100 gram emas, tapi kalau satu villa, mahar satu villa, satu apartemen, ya berapa hektar tanah, jamaah sekalian, berapa rumah sewaan, mobil dan seterusnya, berpikir untuk minta diceraikan. Itulah fungsinya mahar Pak. Jadi mahar itu bukan cuma sekedar yang penting ada seperangkat alat sholat Pak Imam, Pak Penghulu. Tidak Pak, ada fungsinya itu mahar. Artinya apa? Ketika dia sewaktu-waktu, bukan cuma ketika setelah akad, sewaktu-waktu nanti perempuan meminta cerai kepada suaminya, menggugat cerai, dia harus kembalikan semua mahar yang pernah dia terima itu Pak. Itu. Jadi suami itu harus ada pasang izzah Pak, harus ada harga diri dong suami, jangan dipermainkan. Itulah fungsinya mahar Pak.
Maaf, ini bagi yang mampu memberikan mahar yang banyak. Tapi kalau tidak mampu, jangan juga memberatkan calon menantu kita. Iya, sudah dikasih misalnya anggaplah 20 gram emas. Artinya berapa? 20 juta. Meminta lagi 100 gram, padahal menantu kita ini orang yang pas-pasan. Padahal jamaah sekalian, selama calon menantu kita orang yang baik-baik, ya, orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, ya kita nikahkanlah jamaah sekalian. Kecuali kalau penjahat, janganlah kita memberatkan juga dalam masalah mahar, jamaah sekalian. Jadi kita lihat dulu, ini yang datang ini siapa? Kalau datang orang kaya, wajarlah masa orang kaya datang memberikan mahar cuma seperangkat alat sholat. Kalau orang kaya, wajarlah memberikan mahar yang banyak. Kecuali kalau orang yang pas-pasan, ya gajinya juga pas-pasan, tapi dia orang-orang yang baik, Pak. Kata Nabi, in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illam takun fasadun fil ard fitnatun wa fasadun fil ard. Kata Nabi, jika datang kepada kalian sebagai wali-wali orang tua dan ada yang melamar anak perempuan kalian dan baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah, kata Nabi. Ini disebutkan dua apa indikatornya, baik agamanya dan akhlaknya. Nikahkan, jangan dilihat apa keturunanmu, kamu darah apa, dari biru atau darah merah. Iya, kamu kerja di mana, bapakmu itu apa. Bah, ini Pak, kita sudah materialis namanya Pak. Materialis Pak. Berarti kita ingin menjual anak kita, tidak ingin mencarikan pasangan-pasangan yang baik. Ini ada Syekh Utsaimin Pak, seorang ulama besar di Arab Saudi ini. Syekh Utsaimin hidup di zaman kita Pak, tapi beliau sudah meninggal dunia berapa tahun yang lalu. Ada orang yang melamar anaknya. Syekh, saya mau melamar anak tak Syekh. Ini di Saudi Pak, ini bukan cerita dongeng Pak, cerita sebenar jamaah sekalian, karena banyak riwayat yang menjelaskan. Jamaah sekalian, hidup di zaman kita di Arab Saudi. Syekh, ada seorang pemuda Pak, memberikan diri. Dia sendiri yang melamar Pak, tanpa ada yang menemaninya. Syekh, saya mau melamar anak tak Syekh. Begitu. Itu Syekh Pak, karena ulama tidak bertanya, apa pekerjaan tanah? Berapa gaji tanah? Siapa orang tua tak? Syekh katakan, sabar kina, tunggu jawabannya 1 bulan. Itu saja. Sabar kina, tunggu jawaban 1 bulan. Itu Syekh, jamaah sekalian, dia cari informasi. Siapa ini anak yang melamar? Oh, sekarang seorang pelajar, penuntut ilmu di Mekah. Ya, penuntut ilmu. Akhirnya apa? Dicarilah. Oh, anaknya bagus. Betul dia seorang pelajar yang pandai. Ya, dia selalu mendapatkan predikat yang tertinggi di kelasnya. Seorang mahasiswa. Saya kurang tahu ketika itu apa dia mahasiswa S1 atau S2, jamaah sekalian. Akhirnya apa? Setelah 1 bulan betul ada jawabannya Syekh. Diterima lamarannya Pak. Yang ingin saya garis bawah di sini, Syekh itu tidak menanyakan berapa gajimu nak, apa pekerjaanmu nak, asalmu dari mana nak. Dia cuma kata sabar, tunggu jawabannya. Akhirnya dicari informasi, oh anaknya bagus ini, bagus akhlaknya, ya. Akhirnya apa? Sekarang orangnya masih hidup. Silakan kita buka channelnya. Nama channelnya adalah Khalid Al-Muslim. Dia sekarang jadi Profesor Dr. Khalid Al-Muslim, tapi berbahasa Arab Pak. Silakan cari di channel YouTube Pak. Sekarang dia sudah jadi profesor Pak. Jadi yakin kita, selama anak kita, calon menantu kita, orang-orang baik, insya Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik juga ke depan. Yang penting kita bersama. Demikianlah jemaah sekalian. Ya, jadi sekali lagi yang syarat yang kelima itu kita harus memiliki harta yang sepenuhnya milik kita. Jadi mahar yang diterima oleh istri kita itu belum sepenuhnya. Karena apa? Boleh jadi terjadi perceraian di malam harinya. Akhirnya apa? Ya, dia harus mengembalikan hartanya itu, maharnya kepada suaminya. Karena apa? Karena dia yang minta diceraikan. Sehingga harta yang sama istri tadi itu meskipun sudah cukup nisabnya, tapi karena belum sepenuhnya dimiliki, maka tidak ada wajib baginya. Jadi 5 Pak. Sekali lagi sebagai kesimpulan, syarat wajib dikeluarkannya zakat ada 5. Yang pertama harus muslim. Kalau kafir tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat, itu urusan mereka.
Yang kedua, harus orang yang merdeka, bukan yang budak. Yang ketiga, harus memiliki nisab, ya, kadar tertentu. Insya Allah kita akan sampai. Kalau harta jamaah sekalian itu setara dengan 85 gram emas, ya. Yang keempat, harus sudah cukup haulnya, cukup setahun. Harta yang cukup nisabnya itu sudah tersimpan selama setahun, tidak bergerak-gerak, tidak kurang, minimal terus bertambah atau tetap. Yang kelima adalah memiliki harta yang betul-betul sepenuhnya hartanya. Harta yang penuh, bukan harta yang masih bisa dikembalikan kepada orang lain. Demikian jemaah sekalian, insyaallah untuk rinciannya, penjelasannya insyaallah kita akan sambung lagi pada pekan pertama, ya. Karena pekan keempat ini insyaallah Kiai Sudirmandi yang akan mengisi. Insyaallah saya akan mengisi pekan pertama lagi di bulan depan. Demikian jemaah sekalian. Maaf saya cuma maksimal sampai 6:30 saja, ya, karena mau mengantar anak-anak sekolah. Ada sekitar 20 menit ke depan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Pak, tentang masalah zakat. Tapi kalau ada juga mau bertanya yang masalah lainnya, silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Ya, demikian. Ya, silakan. Hari sebelum masuk satu hari sudah lebaran, itu tiap kali. Tapi kelebihan hartanya itu tidak cukup dipakai bayar zakat di satu keluarganya. Apa yang harus dilakukan? Zakat apa dulu ini? Zakat fitrah atau zakat? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu hanya dikeluarkan ketika di akhir bulan Ramadan. Ya. Dan jika dia memiliki makanan, ya, makanan pokok yang bisa membiayai dirinya dan keluarganya. Jika ada lebihnya, maka itulah dikeluarkan zakatnya. Artinya membiayai biaya pokoknya untuk hari Idul Fitri itu. Untuk Idul Fitri itu. Ya, artinya ada makanan, ya, anggaplah beras, ya. Ya, kalau dia bisa memberikan atau ada makanannya untuk dirinya dan keluarganya pada hari Id dan ada kelebihannya, ya, dan cukup untuk berzakat, maka harus berzakat. Ya, misalnya berapa orang anggota keluarganya, misalnya 4 orang, ya, berarti semuanya harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5 kilogram, begitu. Dikalikan berapa? Dikalikan 4. Ya, berarti 2,5 kilo dikalikan 4. Itu seandainya ada kelebihannya. Iya. Kalau tidak ada kelebihannya, ya berarti dia masih tergolong orang miskin. Iya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat. Ya, begitu ya yang pertanyaannya. Nyambung ya? Betul. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.